It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion, General Douglas MacArthur has been appointed the Supreme Allied Commander to receive the Japanese surrender. Great Britain, Russia, and China will be represented by high-ranking officers. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian pemusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syair mendengarnya. Apakah kan sudah mendengar bahwa Jepang itu sudah kalah? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang saya dengar, bahwa pihak sekutu itu telah menunjukkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Maka dari itu, Jepang ini telah melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, berarti kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 17, Jakarta, pukul 8 WIB. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan saya dan Soekarni berkumpul dengan Syahrir. Dia mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan berita tentang gencatan senjata itu. Berarti negara kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar. Demikian saya mengumpulkan semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Wikana dan Bung Chairul akan pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan pergi untuk memerintahkan para anggota pemuda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan, Bung. Ini batang leher, serentang pojok sana dan potong leher kepala ini juga. Kamu tidak perlu menunggu hari esok. Tapi ini saat yang tepat, Pak. Jepang sudah kalah dari sekutu dan tak lagi memiliki kekuasaan di negeri ini. Mengapa kita harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat dari penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan, Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji dari situ? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir itu tak akan mampu mengalahkan armada milik Jepang. Coba kau berikan padaku, mana bukti kekuatan yang sudah diperhitungkan itu? Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, makin semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan rakyat selama ini. Hal inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda sudah menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah bagaimana cara kita menghadapi sekutu-sekutu yang akan hendak berkuasa kembali di negeri ini. Selebihnya masalah kemerdekaan dapat kita bahas pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita baikan saja? Ya, lagi pula mereka masih terlalu muda, pikiran mereka masih terlalu pendek. Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat.
Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam hal mengenai proklamasi kemerdekaan. Hal ini masih akan kita bicarakan lagi dalam sidang PPKI. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Regastengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengapa saudara datang sepagi ini? Maaf, Bung. Demi keselamatan revolusi, Bung harus ikut bersama kami sekarang juga. Jadi, saudara hendak menculik kami? Bukan menculik, Bung. Kami hanya ingin menjauhkan Anda dari pengaruh Jepang. Mobil sudah siap, kita berangkat malam ini. Ya. Kami datang untuk membawa Bung ke tempat aman di Regastengklok. Membawa saya? Atas dasar apa? Kami khawatir Anda akan dipengaruhi oleh Jepang dan golongan tua. Ini tindakan nekat. Maaf, Bung. Tapi demi kemerdekaan Indonesia, Bung harus ikut malam ini juga. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Soebarjo pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu di mana keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bu. Katakanlah sekarang kepadaku di mana mereka berada, dan aku akan menjamin keselamatan mereka di Jakarta. Lalu, aku akan menjamin kemerdekaan keesokan harinya. Akankah Anda bersumpah untuk ini? Kau bisa percaya padaku, Mar. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Regastengklok. Nah, tolong antarkan kami ke Regastengklok. Maaf, saya Pak. Kalau begitu naiklah. Nah, jelaskan sekarang mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini. Maaf atas kelancaran kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah masalah tempo hari sudah saya katakan kepada kalian? Masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI. Mengapa menunggu hasil dari sidang PPKI kalau kita bisa bergerak dengan cepatnya sendiri? PPKI itu bentukan dari Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu sangat benar. Tetapi, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Lalu bagaimana jika perkataan Jepang mengenai kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang Anda akan lakukan? Tenang saudara sekalian, mari kita selesaikan semuanya menggunakan kepala yang dingin. Tidak perlu ada ketegangan di sini, oke? Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi kemerdekaan ini. Kita memang belum memikirkan semuanya ini dengan matang, tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Lagian kesempatan ini tidak datang dua kali, Bung. Saya setuju dengan pendapat mereka dan saya akan mendukung mereka. Tapi, apakah kita bisa? Apakah ini semua mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, kita pasti akan menemukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda yang berada di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah para sekutu yang datang dari berbagai bangsa.
Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa adanya campur tangan dari Jepang. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju untuk melaksanakan kemerdekaan, tetapi tanpa campur tangan dari Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap? Jika mungkin, kita akan melaksanakannya besok. Selesailah perundingan di Rengasdengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Kita butuh tempat yang aman untuk menuliskan naskah proklamasi malam ini. Selamat malam, Bung. Apa yang kalian butuhkan? Kami membutuhkan ruangan yang aman untuk menuliskan naskah proklamasi. Silakan masuk. Gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan beristirahat. Terima kasih Pak Perwira. Saya usul, naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI, karena PPKI itu bentukan dari Jepang. Kita harus punya cara sendiri untuk menunjukkan kemandirian bangsa. Bagaimana jika kita tulis saja atas nama bangsa Indonesia? Usulannya bagus, Bu. Dan cukup Anda bersama Bung Hatta saja yang menandatangani sebagai wakil kita semua. Kami setuju. Solati, tolong ketikkan teks ini dengan rapi. Baik, Bung. Alhamdulillah, Pak. Apakah bendera untuk upacara biasa sudah siap? Oh iya, Bapak sampai lupa. Bagaimana jika Ibu saja yang menjahitnya? Ibu hanya punya kain warna merah dan putih. Ibu akan menjahitnya dan menamainya Sangsaka Merah Putih. Ide yang bagus. Sekarang Bapak akan menyiapkan pidatonya. Trimurti, tolong kibarkan bendera ini. Baik, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Kalian berdua, jaga baik-baik bendera ini dan kibarkan dengan hikmat. Siap, Komandan. Saudara-saudara semua, inilah saat-saat yang kita tunggu-tunggu. Setelah berpuluh tahun berjuang, dengarkanlah proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bendera siap. Kepada bendera merah putih. Hormat! Gerak! Dikibarkanlah bendera Sangsaka Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin turut hormat seiring dinaikkannya bendera. Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar. Namun, peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia.
peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini.